Ya. Untuk pengerjaan saya itu sampai seperti ini Pak, kemudian dianalisis awan yang tinggi. Kurang gede. Oh, sebentar Pak. Dikit Mas. Enggak, bukan petanya. Jangan digituin. Salah itu. Tampilan buatmu ini loh. Nih. Gedein. Tampil. Nggak kebaca Mas ya. Loh kok malah jadi kecil-kecil? Ya. Enggak, ini dibalikin lagi seperti tadi. Jangan dimulur-mulurin gitu tadi. Ya. Coba. Ya, buatnya aja yang digedein nih. Yang di layar nih loh. Nah, terus. Nggak kebaca mas saya ya di sini ya. Kecil ya. Ya udah. Nah, ya begitu. Oke. Coba langkah-langkahmu apa coba dari atas coba. Loh, hasilnya kayak gini. Jadi Pak, untuk ini langkah-langkahnya sendiri itu kan ekstensi data citra satelitnya kemudian di format ya TIFF dengan aplikasi NV. Ya betul. Kemudian setelah diubah formatnya Pak, dibuka melalui aplikasi ArcGIS. Di input datanya yang telah dikonversi tadi. Betul. Ini udah betul nih sama. Di klik identify untuk mengecek nilai tiap pixelnya apakah sudah benar, apakah ada nilai tiap pixelnya Pak gitu. Kemudian di format value-nya dari stretched menjadi classified. Betul. Dan diatur rentangnya menjadi 17 kelas. Ya. BMKG. Kemudian ambang batas paling bawah dibuat 250, paling atas 46, Pak. Ya. Versi menjadi Celsius. Klik artnya, pilih 3D Analysis Tool. Betul. Kemudian dipilih raster reclass. Klik classify. Kemudian bisa diatur apa? Ya betul. Kemudian dikurang dengan 273 menggunakan raster kalkulator. Ya. Sehingga data telah diubah menjadi Celsius. Selanjutnya pilih color ramp untuk menampilkan warna RGB pada peta, Pak. Ini dipilih kemudian menghasilkan peta berwarna. Kemudian di add batas wilayah Indonesia menggunakan peta SHP provinsi. Terus jadi seperti ini langsung dianalisis, Pak. Ya. Oke Mas, nanti hasil akhirnya mana yang sudah dalam bentuk peta Indonesia? Ini Pak. Iya. Ini kamu crop ya Mas? Jadi nanti yang muncul adalah awan yang ada di Indonesia saja. Yang lainnya hilang. Siapa? Karena kan kita tidak lagi belajar motion vector ya. Jadi cukup kita sedang sampai di distribusi saja, distribusi hasil estimasi. Ntar kalau sampai ke motion vector ya ada itu nanti baru kita bisa meramal jatuhnya hujan gitu loh. Sampai ke sana ya, tidak motion vector, terus kita tidak belajar istilahnya ini kita hanya membuat distribusi
peta distribusi awan hujan gitu namanya. Benar jatuhnya hujan di situ atau tidak itu panjang, masih prosesnya panjang. Bisa saja awan yang itu jatuhnya bukan persis di atas Sumatera bagian tengah ya, saja nanti dia geser kemana. Itu nanti ada namanya motion vector seperti itu. Nah, oke, ini saya rasa sudah cukup dan tinggal di crop aja Mas, di apa namanya ya, di cropping. Jadi peta Indonesia itu di crop dengan sebaran awan yang dari satelit itu. Nanti hasil akhirnya adalah distribusi awan hujan di atas Indonesia gitu. Siap Pak. Itu tinggal satu langkah lagi Mas. Setelah itu tinggal langkah ini baru masuk ke layout ya. Langkah yang oke Mas, dilanjut. Ini biar teman-temannya lihat juga. Silakan. Ya tinggal dua langkah lagi lah. Satu langkah untuk itu buat sebaran khusus di atas Indonesia. Langkah berikutnya adalah peta distribusi ya, jadi layout, mapping layoutnya ya. Oke ya, gitu. Terima kasih. Ada yang mau nampilkan lagi atau sudah cukup, tinggal dilanjut? Izin bertanya Pak. Izin Pak, untuk yang tadi ditampilkan itu kan dari data yang dikonversi dari data PGM itu ke data TIFF itu kan dari aplikasi NC Pak. Kemudian kalau misalkan untuk pengkonversian suhu dari Kelvin ke Celsius itu pada aplikasi Harmapper itu apakah sama saja dengan langsung ke aplikasi ArcGIS? Kenapa? Sama aja. Itu adalah di brightness view itu nilai gradasi warna itu kan sudah dalam bentuk nilai pixel kan. Sama aja pakai softwarenya Harmapper bisa, AirDAS bisa, NV pun sebenarnya bisa. Nah, cuman nanti kalau untuk mappingnya enak di GIS gitu. Harmapper juga bisa untuk mapping juga. Kalau hanya sampai untuk sebaran distribusi cukup lah. Mau ada tambahan data lain, analisis spasial, yang lain, misalkan data lereng, data ini dan sebagainya, ya terpaksa harus pindah ke GIS supaya lebih mudah. Sampai untuk buat distribusi kayak itu nggak masalah. Pakai grad saja bisa, nggak masalah. Paham ya? Ya, nanti kan saya nilainya kan dari prosesnya itu yang penting. Bentuknya tadi. Terus silakan dilanjut ya Mas. Saya membebaskan ya, pakai software apa aja membebaskan ya. Karena apapun softwarenya, langkahnya sama. Ini teh botol sosro. Gitu. Jadi bebas ya. Oke, silakan dilanjut. Siapa? Izin Pak untuk modulnya bagaimana ya Pak? Modulnya saya cari dulu, itu dulu kenal Andang nggak Andang? Nggak kenal ya? Siap, saya kenal Pak. Di komputer yang lama. Kalau hard copy-nya kayaknya saya punya. Kalau kamu mau ada yang tinggal di Pondok Betung, fotokopi aja. Nah, tapi tetap harus cari. Oke, silakan dilanjut ya.
Mohon izin Pak. Ya, bagaimana Mas? Ini ada teman saya yang dari waktu Indonesia Tengah Pak, katanya mau persiapan Jumatan tuh, bagaimana ya Pak? Oh iya, ya sudah kita tutup ya. Kita tutup aja. Terus Yesian ya. Ya sudah Mas, silakan di ini aja, saya izinkan untuk keluar dari room biar Jumatan. Siap Pak, terima kasih. Ya silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ya. Ya, yo terima kasih. Ini saya tutup aja kalau gitu biar barang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.